Wezzy, seorang wanita cantik berusia 26 tahun asal Polandia, tiba di salah satu kawasan wisata di Indonesia dengan semangat tinggi setelah penerbangan internasional yang melelahkan, di mana dia segera merasakan kehangatan dan keramahan penduduk setempat saat melangkah keluar dari bandara. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, dia memilih untuk menginap di sebuah villa mewah yang memiliki kolam renang pribadi dan pemandangan sawah hijau yang menakjubkan, menciptakan suasana tenang yang sempurna untuk beristirahat. Merasa antusias untuk menikmati malam pertama di pulau ini, Wezzy memutuskan untuk menghadiri pesta yang diadakan di desa terdekat, datang lebih awal sekitar pukul 7 malam agar bisa merasakan suasana sebelum acara resmi dimulai. Dia mengeluarkan gaun mini berwarna cerah dari koper, yang dirancang untuk menonjolkan lekuk tubuhnya dengan potongan rendah di bagian dada dan punggungnya, serta menghidupkan aura sensual yang ingin dia tunjukkan. Untuk melengkapi penampilannya, Wezzy mengenakan sandal tinggi yang elegan yang membuatnya terlihat lebih anggun dan percaya diri, serta aksesori berkilau yang menangkap cahaya saat dia bergerak. Rambutnya diatur dengan sentuhan glamor yang menawan, memberikan kesan glamor yang kuat, dan saat dia berdiri di depan cermin, dia merasa siap untuk menghadapi malam yang penuh petualangan. Dalam perjalanan menuju lokasi, Wezzy menikmati pemandangan yang menakjubkan dan aroma segar dari sawah, yang semakin membangkitkan semangatnya untuk berbaur dengan orang-orang baru dan merayakan budaya lokal. Teman-teman Wezzy sudah berangkat lebih dulu menuju lokasi pesta, jadi dia memilih untuk pergi sendirian dan menggunakan layanan ojek online, berharap bisa menikmati perjalanan sambil menjelajahi pulau di malam yang cerah ini. Ketika dia tiba di pesta, suasana sudah dipenuhi dengan lampu-lampu warna-warni yang berkelap-kelip dan musik yang menggugah semangat dari DJ, seakan mengundang semua orang untuk ikut bergerak mengikuti irama. Wezzy tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut berdansa, bergoyang mengikuti alunan musik yang membuatnya merasa sangat menikmati malam itu, berinteraksi dengan banyak orang dan merasakan semangat kolektif yang mengalir. Di bar yang ramai, dia mencoba berbagai macam koktail eksotis yang disajikan dengan penuh warna dan gaya, menambah kesan ceria di malam itu, sementara teman-temannya mengobrol dan tertawa di sekitarnya. Seiring waktu berlalu, musik mulai berubah menjadi lagu-lagu yang lebih lembut, menciptakan suasana yang lebih intim, dan Wezzy bersama teman-temannya melonggarkan gerakan mereka sambil duduk di lounge yang nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, Wezzy mulai merasakan kelelahan mengingat betapa aktifnya dia berdansa dan bersosialisasi, ditambah sedikit mabuk dari berbagai koktail yang dinikmatinya. "Hei, Wezzy, apakah kamu ingin mencoba satu lagi sebelum kita duduk?" teriak salah satu temannya, yang membuat Wezzy tersenyum dan menggelengkan kepala, merasakan bahwa dia sudah cukup untuk malam ini. Dengan pemandangan lampu yang berkelap-kelip dan tawa teman-temannya, dia menyadari bahwa meskipun kesenangan itu mengasyikkan, tubuhnya mulai meminta untuk beristirahat sejenak. "Aku rasa kita perlu mencari tempat duduk," kata Wezzy kepada teman-temannya, yang langsung mengangguk setuju dan mengikuti langkahnya menuju area lounge. Di sana, mereka duduk dan berbagi cerita sambil menatap kerumunan yang terus bergoyang, merasakan bahwa malam ini benar-benar istimewa. Meskipun Wezzy merasa sedikit lelah dan ingin segera pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi, dan suasana pesta mulai mereda, sehingga Wezzy yang sudah merasa puas dengan pengalaman malamnya memutuskan untuk pulang ke penginapannya dengan penuh kebahagiaan dan kenangan indah. Dengan ucapan selamat tinggal yang penuh semangat kepada teman-temannya, Wezzy bergegas mengeluarkan ponselnya untuk memesan ojek online melalui aplikasi terkenal di Indonesia, berharap perjalanan pulang akan secepat dan semenyenangkan kedatangannya. Setelah beberapa detik mencari, dia memilih driver ojek online bernama Sutarmin setelah melihat beberapa pilihan di aplikasinya, yang tampaknya memiliki rating bagus dan siap menjemputnya. Saat menunggu kedatangan ojek, dia mengamati pemandangan akhir malam yang mulai mereda, lampu-lampu dari pesta yang masih menyala menciptakan suasana yang magis di sekitar desa. "Ah, malam ini sangat luar biasa," gumam Wezzy sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang, berharap bisa mengulangi pengalaman seperti ini di malam-malam mendatang. Ketika suara motor mendekat, Wezzy merasakan getaran antisipasi, lalu melihat sosok Sutarmin datang dengan motor yang bersinar di bawah cahaya bulan. Sutarmin, seorang pemuda berusia 23 tahun dari Jawa Timur, tampak sebagai sosok yang religius dan berbakti di hadapan keluarganya, tetapi di luar pengawasan mereka, dia menyimpan sisi gelap yang seringkali tidak terungkap, membuatnya terjebak dalam kontradiksi hidupnya. Setelah lulus dari sekolah menengah tanpa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Sutarmin merasa bingung dengan masa depannya, menghabiskan waktu di rumah makan dan bergaul dengan teman-temannya yang memiliki perilaku nakal. Keberadaan keluarga yang sangat religius membuatnya merasa tertekan untuk tampil baik, sementara di dalam hatinya,
Ia merindukan kebebasan dan petualangan yang justru membuatnya terjerumus dalam perilaku buruk. Menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin mendalam, dia mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi setiap lamaran yang dia kirimkan selalu ditolak, membuatnya semakin frustrasi dan putus asa. Di tengah kebingungannya, Sutarmi mendengar teman-temannya bercerita tentang pekerjaan sebagai driver ojek online, dan ia pun mulai tertarik karena menurutnya pekerjaan ini dapat memberinya penghasilan cepat tanpa harus melalui proses yang rumit. Dengan tekad yang bulat, Sutarmi mendaftar sebagai driver ojek online, meskipun dia tahu dia harus menghadapi tantangan fisik dan mental di lapangan, seperti terik matahari dan kemacetan yang menyebalkan. Dengan semangat yang membara untuk memperbaiki kehidupannya, Sutarmi mulai menjalani rutinitas barunya sebagai driver ojek online, meskipun terik matahari seringkali membuatnya merasa lelah dan dehidrasi. Dalam setiap perjalanan, dia merasakan tantangan fisik yang tidak mudah, mulai dari terjebak dalam kemacetan hingga harus berinteraksi dengan berbagai jenis penumpang yang kadang merepotkan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan keuntungan dari pekerjaan ini, di mana penghasilannya mulai stabil dan dia bisa mengirim sedikit uang kepada keluarganya di desa. Meskipun kadang ada momen ketika dia kurang disiplin dalam menjalankan jam kerjanya, Sutarmin selalu berusaha untuk tidak kehilangan semangat dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dalam pekerjaannya, Sutarmin seringkali melayani turis asing, dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang cukup baik membantunya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, menciptakan suasana yang menyenangkan. "Hello, where do you want to go?" Sapanya kepada seorang turis yang tampak kebingungan, dan senyumnya membuat turis tersebut merasa lebih nyaman untuk berbicara. Sementara itu, Sutarmi merasa bangga bisa berbagi kisah tentang kota dan budayanya kepada para wisatawan, sekaligus mendapatkan tip yang baik sebagai pengakuan atas pelayanannya. Pada malam itu, saat Sutarmin sedang bekerja sebagai driver ojek online, dia menerima beberapa orderan berturut-turut, mengantar penumpangnya satu persatu ke berbagai tujuan di sekitar kota yang berkilauan dengan lampu malam. Setelah menyelesaikan beberapa perjalanan, dia merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung kopi langganannya, tempat di mana dia sering berkumpul dengan teman-temannya sesama driver ojek online. Begitu memasuki warung kopi, aroma kopi yang menyengat menyambutnya, dan Sutarmin langsung bergabung dengan kelompok teman-temannya yang sedang asyik berbincang tentang film biru terbaru yang mereka tonton. "Bro, kamu harus nonton film biru yang baru ini, adegan-adegannya bikin ngiler, sampai muncrat berkali-kali," seru salah satu temannya, dan Sutarmi menanggapi dengan tawa, ikut terjebak dalam obrolan yang semakin vulgar. Dalam suasana yang penuh tawa, mereka mulai membahas apemping dengan lelucon-lelucon yang menggambarkan milik perempuan dari luar negeri, seakan itu adalah hal yang biasa. "Kalau cewek-cewek itu mau, kenapa kita nggak ambil kesempatan? Toh, mereka juga yang ngajak," ucap Sutarmin sambil tertawa, ikut serta dalam diskusi yang semakin merendahkan martabat wanita. Satu persatu, mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka dengan wanita, dengan nada bercanda yang mencerminkan betapa tidak pedenya mereka terhadap etika dan norma. "Gila, kalau bisa dapat cewek seperti itu, pasti asyik," menjerit bro. Lanjut Sutarmin, sementara teman-temannya menyetujui dengan anggukan kepala dan tawa yang menggema. Tiba-tiba, ponsel Sutarmin berbunyi, menandakan masuknya orderan baru dari seorang wanita bernama Wezzy, dan dia segera merasa antusias, berharap pertemuan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. "Semoga penumpang ini seru dan bisa diajak ngobrol," gumamnya sambil bersiap-siap, mengenakan helm dan memeriksa motor agar dalam kondisi baik sebelum berangkat, merasa senang akan kesempatan baru di tengah obrolan bejat di warung. Ketika Sutarmin tiba di lokasi penjemputan dengan sepeda motor yang nomor polisinya berbeda dari yang tertera di aplikasi, Wezzy merasa bingung dan sedikit curiga, tetapi Sutarmin segera meyakinkannya, "Tenang saja, motornya dalam kondisi baik dan siap mengantar Anda dengan aman." Meskipun ada perbedaan nomor polisi, rasa ingin tahunya lebih besar, dan Wezzy memutuskan untuk melanjutkan pesanan, berpikir bahwa orang lokal umumnya baik hati dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Sementara Wezzy mendekat, Sutarmin tidak dapat menahan perhatiannya dari penampilan mencoloknya yang mengenakan gaun mini berwarna cerah, dan hatinya bergetar melihat lekuk tubuhnya yang ramping. Terpesona, Sutarmin mulai mengimajinasikan skenario yang tidak pantas, membayangkan dirinya terlibat dalam situasi-situasi yang lebih intim, meskipun dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya sebagai driver ojek. "Dia terlihat sangat menawan," gumam Sutarmin dalam hati, sambil mengamati Wezzy yang berjalan mendekat dengan langkah percaya diri, seolah tahu daya tariknya. Ketika Wezzy tiba di dekatnya, dia menepuk pundak Sutarmin dan berkata, "Ayo cepat,
Ini sudah pagi, dalam bahasa Inggris, suaranya terdengar ceria dan penuh semangat. Sutarmin terkejut, tetapi segera mengulurkan helmnya dengan senyum. Silakan, ini untuk keselamatan Anda, sambil memperhatikan bagaimana Wezzy mengenakan helm dengan gaya yang membuatnya semakin terpesona. Setelah Wezzy naik ke motor dan menyesuaikan posisi duduknya, Sutarmin merasa seolah dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua, sementara suara bising kota mulai memudar. Kita akan pergi sekarang, katanya sambil menghidupkan mesin motor, dan saat itu, perasaan gugup sekaligus bersemangat memenuhi udara di antara mereka. Dengan kecepatan yang semakin bertambah, mereka meluncur ke jalanan, dan Sutarmin merasa detak jantungnya berdetak lebih cepat, terpesona oleh kehadiran Wezzy di belakangnya. Dalam perjalanan malam yang sejuk, aura penuh gairah semakin terasa saat Sutarmin menatap Wezzy melalui kaca spion, melihat senyumannya yang memikat dan membuatnya terpesona lebih dalam. Saat Wezzy meluruskan punggungnya dan mengatur posisi duduk, Sutarmin merasakan benjolan menyentuh punggungnya, meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya fokus pada jalan. Perhatian Sutarmin teralihkan oleh kemolekan badi Wezzy, dan penampilannya yang menggoda hanya memperkuat imajinasinya tentang berbagai skenario gelap yang mungkin terjadi malam itu. Cantiknya, bikin gak bisa fokus, bisiknya dalam hati, berusaha untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam pikirannya yang liar. Kamu dari mana, Wezzy? Sepertinya seru banget di tempat asalmu, tanyanya sambil tetap mengawasi jalan, berusaha menjaga percakapan agar tetap mengalir. Wezzy menjawab dengan antusias, saya dari Polandia, baru pertama kali ke Indonesia, dan ini pengalaman yang luar biasa. Suaranya penuh semangat, membuat Sutarmin semakin tertarik. Namun, Sutarmin tidak bisa sepenuhnya terfokus pada obrolan itu karena pikirannya terus melayang kepada kemungkinan-kemungkinan yang lebih berbahaya. Saat mereka melewati jalan-jalan sepi, Sutarmin merasa semakin terombang-ambing antara tanggung jawabnya dan dorongan gelap yang semakin kuat dalam dirinya. Wezzy yang mulai merasakan ketegangan di udara, tidak menyadari bahwa Sutarmin semakin terpesona dan berhasrat lebih terhadapnya di setiap tikungan jalan. Ayo, cepat sampai tujuan, Mr. Sutarmin. Wezzy menggoda, dan kalimat itu hanya membuat Sutarmin semakin terbakar hasratnya untuk mengambil tindakan yang tidak pantas. Saat mereka melaju di jalan yang sepi, aura penuh gairah malam itu semakin menggoda Sutarmin, dan niat jahat mulai muncul di benaknya saat dia melirik Wezzy di kaca spion. Dalam pandangannya, Wezzy terlihat semakin menggoda, dan semakin dekat dengan waktu yang sudah hampir menunjukkan pukul 4 pagi, dorongan untuk bertindak di luar batas profesionalisme semakin kuat. Ini kesempatan yang langka, pikir Sutarmin, mencoba menenangkan pikirannya yang terus bergejolak antara tanggung jawab dan hasrat yang membara. Wezzy yang berada di belakangnya tampak santai, sama sekali tidak menyadari bahwa Sutarmin berjuang melawan keinginan gelap yang menggodanya. Bagaimana kalau kita ambil jalan pintas? Lebih cepat sampai tujuan, Sutarmin menawarkan, suaranya menyiratkan ketegangan yang tidak biasa. Terserah, saya ikut saja, jawab Wezzy dengan nada ceria, dan Sutarmin merasa dorongan untuk mengambil jalan pintas semakin kuat. Dalam pikirannya, dia berbisik, tidak ada orang lain yang akan tahu jika aku melakukan sesuatu yang lebih, menggoda pikiran-pikiran jahat yang terus mengisi kepalanya. Dia menatap Wezzy yang terlihat ceria, dan hatinya berdebar lebih cepat. Seolah-olah ada suara yang terus mendorongnya untuk mengambil risiko. Kita akan sampai dalam beberapa menit. Sutarmin berbohong sambil terus melaju ke arah yang lebih sepi, merasa bahwa setiap detik berlalu semakin mendekatkan dia pada tindakan yang tidak terduga. Dengan rasa gelisah namun bersemangat, Sutarmin mulai merencanakan langkah berikutnya, berharap bahwa malam ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan pulang. Kesadaran akan waktu larut malam membuat Sutarmin merasa terburu-buru dan semakin tergoda untuk bertindak di luar batas profesionalisme dan moral, merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Dalam pikirannya, dia mulai menyimpulkan bahwa penampilan Wezzy mungkin mencerminkan niatnya untuk mencari hubungan yang lebih intim, memperkuat niat jahatnya yang sudah terbangun. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan dengan berpakaian seperti itu, pikir Sutarmin, menganggap bahwa pakaian minim Wezzy adalah sinyal bahwa dia mencari hubungan seksual. Percakapan di antara mereka mulai mengalir lebih intens, dengan Sutarmin berusaha menjaga nada agar tetap ringan sambil merayu Wezzy untuk lebih fokus pada dirinya. Kamu tahu, kita bisa bersenang-senang di sini, banyak tempat menarik yang bisa kita eksplorasi, ujarnya dengan nada menggoda, berusaha untuk mengalihkan perhatian Wezzy dari ponselnya. Wezzy yang santai dan menikmati perjalanan tidak menyadari bahwa ada rencana lain yang menyelubungi pikiran Sutarmin, sehingga dia tertawa dan mengangguk setuju.
Oh ya, di mana saja itu? Aku penasaran, jawab Wezzy dengan antusias, dan Sutarmin merasa semakin percaya diri untuk melanjutkan rencananya. Dengan berhasil mengalihkan perhatian Wezzy, Sutarmin melihat kesempatan untuk melancarkan aksinya, merencanakan setiap gerakan dengan penuh perhitungan. Dia tidak bisa menahan diri dan segera mengirim pesan kepada grup rekannya. Apem Ping Anget di samping lapangan tenis, cepat pada kesini, berharap teman-temannya bisa segera bergabung. Dengan semangat yang membara, Sutarmin merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Wezzy yang tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Setelah Wezzy semakin terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, Sutarmin secara perlahan mulai membelokkan motor menuju jalan sepi yang dia anggap cocok untuk melaksanakan niat jahatnya, mengabaikan suara hatinya yang mencoba memperingatkan. Dengan keahlian berkendara yang terlatih, mereka memasuki area terpencil, jauh dari keramaian, di mana Sutarmin merasa tidak akan ada gangguan yang akan menghalangi rencananya. Di tengah jalanan sepi, Sutarmin menemukan lahan kosong yang sangat terpencil, dikelilingi oleh pepohonan gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan, dan dia memutuskan untuk menghentikan motor di lokasi tersebut. Wezzy yang masih santai tidak menyadari perubahan rute yang mencurigakan, bahkan masih asyik bercerita tentang pengalamannya di Indonesia, merasa bahwa perjalanan ini menyenangkan dan menunggu untuk sampai ke tujuan. Namun, ketika Sutarmin mematikan mesin motor, Wezzy mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, sebuah firasat buruk yang membuatnya merasa gelisah. Mr. Sutarmin, kenapa kita berhenti di sini? Tanyanya, dengan nada bingung yang mulai berubah menjadi cemas, tetapi Sutarmin hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat Sutarmin turun dari motor dengan langkah berat, suasana tegang mulai mengisi udara di antara mereka, menciptakan rasa tidak nyaman yang semakin menggelayuti pikiran Wezzy. Ini bukan jalan yang biasa kita lewatikan. Wezzy bertanya lagi, mencoba untuk menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Sutarmin menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dia baca, dan Wezzy merasa ada sesuatu yang sangat salah, membuatnya ingin segera pergi dari tempat itu. Dengan ketidakpastian yang melanda, Wezzy mulai merasa terjebak di dalam kegelapan malam, dan perasaan tidak aman itu mengisi setiap sudut pikirannya. Suasana di lahan kosong semakin menakutkan dengan hanya cahaya bulan yang menerangi sekitar, dan Wezzy mulai merasa terperangkap dan panik saat menyadari situasi yang dihadapinya. Apa yang kamu rencanakan? Kita harus pergi dari sini, ucapnya dengan nada panik, berharap suaranya bisa membangunkan kesadaran Sutarmin. Namun, saat Sutarmin mengancamnya dengan nada dingin, Wezzy berusaha keras untuk melawan, tetapi teriakannya tidak terdengar oleh siapapun di sekitar. Ketakutan semakin mencekam saat Sutarmin mendekatinya dengan niat jahat yang jelas, dan Wezzy merasakan dorongan untuk melawan meskipun kakinya terasa lemah. Dalam keadaan terdesak, dia berusaha mencari sesuatu untuk membela diri, dan dengan cepat dia meraih botol yang dia bawa sebagai minuman. Dengan segenap tenaga, Wezzy mencoba memukul kepala Sutarmin menggunakan botol tersebut, berharap dapat melarikan diri. Meskipun botol tersebut membuat Sutarmin terhuyung sejenak, kemarahan yang mendalam menguasai dirinya, dan tatapannya menjadi semakin penuh hasrat dan kebencian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku, ancam Sutarmin, dan suara itu membuat Wezzy semakin tertegun dan merasa terjebak. Wezzy merasa seluruh harapannya hancur saat dia mundur, mencoba mencari jalan untuk melarikan diri, tetapi tidak ada tempat yang aman di sekitar mereka. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia mengingat semua pelajaran tentang bertahan hidup, tetapi suasana mencekam semakin menekannya ke sudut. Sutarmin melangkah maju dengan niat yang semakin gelap, menciptakan suasana yang semakin mencekam di lahan kosong tersebut, dan Wezzy merasakan setiap detak jantungnya bergemuruh dalam ketakutan. Dia tahu bahwa Sutarmin tidak bercanda lagi, dan ancaman yang dilontarkan semakin nyata, seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai menyusut dan menyisakan hanya mereka berdua. Ikuti keinginanku, atau kamu akan sangat menyesal, Sutarmin terus mengancam. Suaranya mengisi udara yang tegang, semakin memperparah kepanikan yang dirasakan Wezzy. Meskipun Wezzy berusaha berteriak agar ada yang mendengar, suara teriakannya seolah hilang dalam hening malam, dan semakin membuatnya merasa terasing. Tolong, jangan lakukan ini, kita bisa bicarakan. Wezzy berusaha mempertahankan kendali, berharap bahwa Sutarmin masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Namun, Sutarmin semakin agresif, dan ancaman untuk membunuhnya jika dia tidak diam membuat Wezzy merasa terjerat dalam ketakutan yang tak tertahankan. Suasana di lahan kosong menjadi semakin tegang, dengan hanya suara ancaman yang memenuhi udara,
membuat Wezzi merasa semakin lemah dan tidak berdaya. Dalam keadaan terdesak, dia mundur sambil melemparkan apa saja yang ada di sekelilingnya untuk membuat halangan, tetapi semua usahanya tampak sia-sia. Ketidakberdayaan semakin mencengkeramnya, dan Wezzi menyadari bahwa keadaannya yang setengah mabuk membuatnya tidak mampu fokus dan kehilangan tenaga. "Tolong, biarkan aku pergi," ucapnya lemah, suaranya hampir tak terdengar, berharap bahwa suaranya bisa menembus hati Sutarmin yang terlanjur gelap. Akhirnya, saat Wezzi berhenti melawan dan merasakan putus asa yang mendalam, Sutarmin mengambil tindakan dengan niat bejatnya yang sudah terpatri dalam pikirannya. Dengan cepat, dia melaksanakan niatnya di lahan kosong yang sangat sepi, sementara Wezzi merasa terjebak dan tak mampu melawan lagi. "Tidak, tolong jangan," teriak Wezzi, tetapi suaranya hanya menghilang dalam keheningan malam yang mencekam, dan harapannya untuk diselamatkan tampak sirna. Dalam keadaan putus asa, Wezzi melihat 3 cahaya motor mendekati mereka, dan perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, ada bantuan, pikirnya, merasa lega di tengah kegelapan, tetapi harapannya segera hancur saat 3 orang turun dari motor. Bukannya datang untuk menolong, mereka justru mendekat dengan senyum jahat, menambah rasa teror yang sudah melanda Wezzi. "Kita dapat jatah malam ini," salah satu dari mereka berseru dengan tawa mengejek, membuat Wezzi merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia hanya bisa menangis, merasakan ketidakdayaan yang menyedihkan di tengah malam yang mencekam, saat semua harapan untuk melarikan diri lenyap. "Tolong, jangan," teriaknya lagi, tetapi suara teriakannya hanyalah gema yang menyakitkan, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Dalam kegelapan malam itu, Wezzi merasa bahwa semua harapan telah hancur, dan dunia seakan mengabaikannya saat dia terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Setelah melakukan tindakan kejam yang tak terbayangkan, Sutarmin dan kawannya mulai merapikan pakaian mereka, mencoba menghapus jejak dari tindakan keji yang baru saja mereka lakukan, dan menatap Wezzi yang terpuruk di tanah dengan pandangan kosong. "Ayo, bangkit dan rapikan dirimu," seru Sutarmin dengan nada dingin, sementara Wezzi mengusap air mata di pipinya dan berusaha berdiri meskipun tubuhnya terasa lemah dan penuh rasa sakit. Dalam keheningan yang mencekam, dia mengangguk tanpa sepatah kata pun, hanya bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya, sementara Sutarmin dan temannya naik ke motor dengan ekspresi puas. "Kita akan mengantarmu ke penginapan, tapi ingat, jangan sekali-sekali melaporkan kejadian ini," Sutarmin menambahkan dengan senyuman sinis, dan Wezzi hanya bisa menunduk, merasakan ketakutan yang mendalam menggerogoti hatinya. Ketika mereka berdua naik ke motor, Wezzi duduk diam di belakang Sutarmin, merasa tertekan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan menuju penginapan. Suara mesin motor menggema di malam yang sepi, dan jalanan yang dilalui semakin terasa mencekam, seolah mencerminkan keadaan di dalam hati Wezzi yang dipenuhi rasa sakit dan ketidakberdayaan. Sutarmin memacu motor dengan cepat, berusaha menghindari kecurigaan dari orang-orang yang mungkin melihat mereka, sambil merasakan kepuasan dari tindakan yang baru saja dilakukannya. Dalam perjalanan, Wezzi hanya bisa menggigit bibirnya, menahan tangis dan rasa sakit, berharap bisa segera sampai di penginapan dan menemukan cara untuk mengatasi semuanya. "Hanya sedikit lagi," Sutarmin berkata sambil melirik ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dan semakin menegaskan rasa teror di hati Wezzi. Ketegangan di antara mereka membungkam segala bentuk percakapan, menciptakan suasana penuh tekanan yang hanya bisa dipecahkan dengan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Sepanjang perjalanan, Sutarmin merasa puas dengan tindakannya yang berhasil tanpa terdeteksi, dan senyum jahat tak terhindarkan menghiasi wajahnya, sedangkan Wezzi merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Saat mereka mendekati penginapan, Sutarmin memutuskan untuk menurunkan Wezzi sekitar 100 meter sebelum mencapai lokasi, berusaha untuk menghindari kecurigaan dari lingkungan sekitar. "Turun di sini," Sutarmin berkata, suaranya terdengar tenang, tetapi Wezzi merasakan ketegangan dalam nada tersebut, yang membuatnya semakin cemas. Dengan langkah ragu, Wezzi menuruni motor dan merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah merasa bahwa hal terburuk masih akan terjadi. Sutarmin berharap bahwa dengan menurunkan Wezzi di lokasi yang cukup jauh dari penginapan, tidak ada yang menyaksikan kejadian mengerikan itu, sehingga meningkatkan rasa takut dan kepanikan Wezzi di tengah malam yang sunyi. "Semoga kamu baik-baik saja," katanya dengan nada menipu. Dan Wezzi hanya bisa mengangguk lemah, merasakan bahwa dunia sekitarnya mulai berputar. Begitu Sutarmin pergi, Wezzi berdiri terisak-isak di tengah jalan, tidak tahu harus kemana,
sementara kegelapan malam terasa semakin berat di sekelilingnya. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Air mata mengalir di pipinya saat dia merasakan seolah semua harapan telah sirna. Di tengah pikirannya yang kalut, Wezzy melangkah tersendat-sendat di jalanan sepi, merasakan ketidakberdayaan dan kesepian yang menyiksa jiwa. Setelah kejadian yang mengubah hidupnya, Wezzy tidak bisa menyimpan rahasia kelam itu sendirian, dan akhirnya dia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, yang mendengarkan dengan wajah terkejut dan marah. Dia adalah orang lokal yang melakukan kekerasan terhadapmu, salah satu temannya berseru, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan kemarahan yang mendalam. Segera setelah mendengar cerita Wezzy, teman-temannya bertekad untuk bertindak, dan mereka langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penginapan. Kita harus segera melaporkannya ke polisi, ini tidak bisa dibiarkan, kata temannya, dan Wezzy hanya bisa mengangguk, merasa lega ada yang peduli padanya. Pihak penginapan, setelah mendengar laporan yang mengerikan itu, segera menghubungi kepolisian dan melaporkan semua rincian yang mereka miliki tentang insiden tersebut. Laporan tersebut segera diteruskan ke Polda dan diterima oleh Pak Ratman, Kepala Bidang Humas Polda setempat, yang segera memulai penyelidikan intensif. Kita harus segera menemukan pelaku dan memastikan keadilan bagi korban, tegas Pak Ratman dalam rapat yang dihadiri oleh tim penyidik dan analis data. Suasana di markas Polda menjadi sangat sibuk, dengan petugas yang bekerja keras untuk memeriksa data dari aplikasi ojek online dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Di ruang kontrol, layar-layar monitor menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut, dan tim penyidik mencari petunjuk yang bisa membawa mereka kepada Sutarmin. Dengan semangat dan rasa urgensi yang tinggi, Pak Ratman menyusul langkah-langkah berikutnya untuk pencarian pelaku, bertekad untuk membawa pelaku keadilan dan memberikan perlindungan kepada Wezzy serta korban lainnya. Polisi segera meluncurkan operasi pencarian dengan mengerahkan anggota ke berbagai lokasi yang sering dikunjungi oleh Sutarmin, berusaha memanfaatkan semua informasi yang ada untuk menemukan pelaku. Suasana di jalanan menjadi tegang, dengan petugas-petugas yang aktif melakukan pengecekan dan patroli, memastikan bahwa Sutarmin tidak melarikan diri dan bisa ditangkap segera. Kami harus memeriksa semua kemungkinan, jangan sampai dia lolos, perintah Pak Ratman kepada timnya, yang segera bergerak cepat untuk menyisir setiap sudut kota. Setelah mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian, polisi menyita pakaian dalam dan celana dalam milik Wezzy sebagai bukti tambahan untuk memperkuat kasus tersebut, sambil melakukan pemeriksaan medis untuk mencari tahu lebih lanjut tentang luka-luka yang diderita Wezzy. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kepada penyidik, ada beberapa tanda kekerasan yang jelas di tubuhnya, dan ini akan menjadi bagian penting dari bukti kita. Proses penyelidikan terus berkembang dengan fokus pada pengumpulan bukti yang kuat untuk kasus tersebut, sementara semua petugas berusaha keras untuk mengumpulkan data dan saksi yang relevan. Kita juga perlu berbicara dengan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian, tambah seorang anggota tim, mencatat setiap informasi yang didapatkan. Tim bekerja sama dengan komunitas lokal, meminta bantuan mereka untuk memberikan informasi jika ada yang melihat Sutarmin setelah kejadian. Jika kalian melihat seseorang yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami, seru seorang polisi kepada warga setempat, berusaha membangun kepercayaan agar mereka bersedia memberikan informasi. Dengan langkah cepat, operasi pencarian terus dilakukan, menciptakan harapan baru untuk membawa keadilan bagi Wezzy dan memastikan Sutarmin tidak bisa lagi berkeliaran bebas. Beberapa hari setelah pencarian dimulai, polisi akhirnya mendapatkan informasi krusial bahwa Sutarmin telah melarikan diri ke kediaman pamannya di Jawa Timur, sehingga tim kepolisian segera merespons dengan mengerahkan personel untuk melakukan operasi penangkapan di lokasi tersebut. Kita harus bergerak cepat, jangan sampai dia kabur lagi, instruksi Pak Ratman kepada timnya, sambil menyiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk menangkap Sutarmin. Pengejaran dilakukan dengan koordinasi yang ketat, mengatur langkah strategis agar Sutarmin tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Dan semua anggota tim bersemangat untuk segera menangkap pelaku. Malam hari sekitar pukul 21, pihak kepolisian berhasil menangkap Sutarmin di kediaman pamannya tanpa perlawanan, dan suasana tegang langsung menyelimuti rumah tersebut. Kami dari kepolisian, Anda harus ikut dengan kami, ucap salah satu petugas dengan tegas, sementara Sutarmin tampak terkejut melihat kehadiran polisi. Meskipun keluarga Sutarmin tampak terkejut dan cemas dengan penangkapan tersebut, polisi tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh profesionalisme. Kami hanya melakukan tugas kami sesuai hukum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tambah seorang petugas, berusaha menenangkan keluarga Sutarmin yang terlihat bingung. Suasana di rumah pamannya menjadi tegang dan penuh kebingungan,
dengan anggota keluarga Sutarmin saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dia lakukan? Kenapa polisi datang? Tanya salah satu kerabat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Polisi memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum, dan mereka membawa Sutarmin pergi. Langkahnya terasa berat tetapi pasti, mengakhiri pelariannya yang singkat. Keluarga Sutarmin merasa malu dan terkejut mengetahui bahwa anggota keluarga mereka terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang asing, merasakan campuran antara kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Kami tidak percaya ini bisa terjadi, dia anak yang baik, salah satu anggota keluarga mengeluh. Tetapi pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan tersebut harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal sesuai hukum. Penangkapan ini segera menarik perhatian publik dan media, yang melaporkan berita tentang kasus tersebut dengan beragam sudut pandang, menciptakan kegemparan di masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi korban, dan kami akan memastikan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tegas Pak Ratman dalam konferensi pers. Sutarmin mendapatkan perhatian publik dan pihak berwenang terus melanjutkan proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban, Weszi, yang kini berjuang untuk pulih dari trauma. Dengan tertangkapnya Sutarmin, kita juga sudah menangkap ketiga rekannya yang terlibat, ungkap Pak Ratman kepada awak media, menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan seluruh jaringan pelaku. Polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut, berupaya untuk menguatkan dakwaan yang akan diajukan. Mereka dihadapkan pada dakwaan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yang menetapkan ancaman hukuman serius bagi Sutarmin dan rekannya, memastikan bahwa proses hukum berjalan adil.